Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Sebelumnya yang terhormat Ibu Wilda selaku dosen pengampu mata kuliah Teknologi Proses Hasil Perkebunan. Nah, izinkan kami mempresentasikan tugas kelompok kami. Tapi sebelum masuk materi, mungkin alangkah baiknya kami memperkenalkan diri dari anggota kelompok 3. Untuk anggota yang pertama ada saya sendiri Ahmad Setiawan. Yang kedua ada Bang Yogi Wirautama, yang ketiga ada Kak Launa Revani Boruginting, ada Kak Emi Evanika, ada Kak Oktariana Putri, ada Bang Rofi Nur Rahman, ada Kak Merlin Fionika, dan ada Bang Semi Tarigan. Pertama, pengertian kakao. Kakao adalah tanaman yang dapat diolah menjadi produk koko, kakao dan coklat yang mengandung antioksidan alami. Biji kakao mengandung senyawa polifenol yang berperan sebagai antioksidan. Polifenol golongan flavonoid, terutama katekin dan epikatekin adalah komponen utama dalam biji kakao. Kandungan polifenol dalam produk bubuk kakao bervariasi dari 3,3 sampai 6,5 bubuk kakao. Kakao dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu Criollo, Forastero, dan Trinitarjo. Yang kedua, panen dan pasca panen. Tanaman kakao mulai memproduksi buah pada umur 2,5 sampai 3 tahun setelah tanam. Produksi buah kakao di tahun pertama cenderung sedikit dan akan terus meningkat seiring bertambahan umur. Produktivitas optimal dicapai pada umur 7 sampai 11 tahun. Sekitar 1,8 tahun biji kakao kering per hektar per tahun. Waktu yang dibutuhkan untuk terjadinya proses penyerbukan hingga buah kakao matang dan siap dipetik dibutuhkan waktu sekitar 5 sampai 6 bulan. Tanda-tanda buah yang sudah bisa panen: kulit buah sudah berubah warna secara sempurna, tangkai buah mulai mengering, buah kakao mengeluarkan bunyi jika digoncang atau dikocok. Selanjutnya itu ada proses pasca panen. Kakao meliputi beberapa tahap yang penting untuk mengoptimalkan kualitas buah dan biji kakao. Berikut adalah panduan umum untuk mengelola proses ini. Yang pertama itu ada panen. Panen buah kakao harus dipecahkan saat telah matang. Yang kedua itu sortasi buah. Setelah dipecahkan, buah kakao harus diurutkan berdasarkan kualitas dan kondisi. Buah yang terbaik dan tidak terlalu matang harus dipisahkan agar dia tidak ikut rusak. Ketiga itu ada pemeraman buah. Buah yang telah dipisahkan harus diletakkan dalam bak pemeraman untuk memperpanjang masa pemanenan dan mengurangi kemungkinan terjadinya kerusakan. Yang keempat itu ada penjemuran. Penjemuran biji kakao yang telah fermentasi harus dijemur dalam ruangan yang dapat mengendalikan kondisi udara dan suhu. Yang kelima itu ada sortasi biji kering. Biji kakao yang telah ditempatkan dalam ruangan penjemuran harus diurutkan berdasarkan kualitas dan kondisi. Biji yang terbaik dan tidak terlalu matang harus dipisahkan dari biji yang terlalu matang atau rusak. Yang terakhir itu ada pengemasan. Pengemasan biji kakao yang telah dipisahkan harus dikemas dengan cara yang benar agar tidak terkena dampak luaran. Buah kakao yang merupakan salah satu komoditas tanaman perkebunan yang memiliki berbagai manfaat, termasuk untuk meningkatkan pendapatan negara. Kemudian ada kandungan utama dari buah kakao. Yang pertama itu adalah lemak. Jadi buah kakao mengandung lemak berkisar antara 10 sampai 22%. Kemudian ada karbohidrat. Kakao merupakan sumber karbohidrat yang dapat membantu membangkitkan energi. Kemudian ada protein. Buah kakao memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Kemudian ada vitamin dan mineral. Jadi buah kakao merupakan sumber vitamin dan mineral yang dapat membantu dalam mengurangi risiko penyakit. Kemudian ada yang terakhir itu antioksidan flavonoid. Buah kakao merupakan sumber antioksidan flavonoid yang dapat membantu dalam mengurangi risiko penyakit, mengendalikan kesehatan, dan membantu dalam proses pembentukan tulang. Kemudian kita masuk ke tahap teknologi pengolahan kakao. Teknologi pengolahan kakao meliputi beberapa tahap yang penting untuk mengoptimalkan kualitas produk kakao dan memenuhi standar internasional. Berikut adalah beberapa teknologi proses pengolahan kakao. Yang pertama itu adalah pembersihan, breaking, dan winnowing. Yang artinya adalah biji kakao yang akan diolah harus dibersihkan terlebih dahulu dari benda asing yang dapat mengurangi kualitas produk. Pengolahan tersebut dapat berupa tali potongan kayu dan tanah. Yang kedua adalah sterilisasi.
Sterilisasi dapat dilakukan secara batch maupun continuous dengan proses pemanasan. Yang ketiga adalah alkalisation. Alkalisasi dilakukan menggunakan pelarutan potasium karbonat atau sodium karbonat. Yang keempat adalah drying dan roasting. Yang artinya adalah biji kakao dipanggang untuk mengurangi kadar air yang terdapat pada biji, serta untuk membagikan cita rasa coklat yang telah terbentuk melalui proses fermentasi dan proses pengeringan. Yang kelima adalah grinding. Proses grinding berfungsi untuk mengubah inti kakao menjadi cairan coklat atau disebut dengan cocoa mass. Yang keenam adalah pressing. Pada proses pressing berfungsi untuk mengekstrak lemak kakao yang tergandung di dalam biji kakao. Yang kedelapan adalah crushing, pulverizing, dan stabilizing, yang artinya adalah pada proses ini, bungkil yang dihasilkan akan dikeringkan dan digiling untuk membentuk biji kakao. Yang terakhir adalah solvent process, yang artinya adalah pada proses ini, ekstraksi kakao dilakukan dengan menggunakan pelarut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang produk kakao. Secara garis besar, biji kakao dapat diolah menjadi 3 olahan akhir, yaitu lemak kakao, bubuk kakao, dan permen atau makanan coklat yang dalam pengolahannya saling bergantung satu dengan yang lainnya. Selanjutnya ada produk turunan kakao. Produk turunan kakao ada 4, yaitu bubuk kakao, lemak kakao, coklat, dan limbah kakao. Bubuk kakao biasa digunakan dalam bahan baku kue maupun makanan ringan. Lemak kakao dan coklat biasa digunakan dalam produk coklat batangan maupun coklat lain. Limbah kakao seperti kulit kakao biasa digunakan dalam produk kompos, bahan pakan ternak, dan lain-lain. Jadi sekian presentasi materi dari kelompok 3. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.